Selamat malam, selamat datang di KBA News dengan saya Tri Rauda Mentari. Malam ini kita berbincang-bincang dengan dua tokoh. Yang pertama adalah Bapak, selamat malam, Dr. Heri Solehudin Atmawijaya selaku dari Wakil Ketua Forum Doktor UI dan Doktor Ilmu Politik UI serta pebisnis. Dengar-dengar ini ada keturunan Raja Sunda ya? Ya, ada ya. gitu. Okay. Oh ya, yang keturunan keberapa nih? Menurut silsilah, saya ini keturunan ke-17 ya, Raja Islam Panjalu ya, Jalu yang ada di Ciamis sekarang. Oke, berikut ada Mas Ramadan Pohan selaku politik dengan jurnalistik senior serta owner dari KBA News. Selamat malam. Iya. Selamat datang. Nah, Kang Heri ini kan sudah tahun politik. Apakah yang Kang Heri rasakan di tahun ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa dan semuanya. Baik, benar sekali. Tahun ini adalah sudah tahun politik ya, yang mana sekarang kontestasi ya di bidang politik ya. Ada untuk nanti pilpres ya, ada juga untuk caleg-caleg anggota DPR, RI, DPRD provinsi dan DPRD kota ya. Justru itu kita sudah terasa lah hingar-bingarnya lah politik kita di tanah air seantero Indonesia gitu kan ya, dari Sabang sampai Merauke, yang mana kita tiap hari melihat juga tokoh-tokoh kita, para calon-calon presiden kan ya, yang belusukan ya, dari mulai Aceh ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke timur Indonesia ya. Nah, ini adalah merupakan kontestasi ya untuk politik kita, bagaimana supaya Indonesia ke depan bisa lebih baik tentunya kan ya. Untuk itu para pemirsa, para masyarakat ya jangan salah pilih, kita lihat track recordnya ya. Siapa yang kira-kira pantas ya dan pas untuk memimpin Indonesia 2004 ke depan gitu kan ya. Mungkin bisa dilihat bagaimana track recordnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pergerakannya gitu kan ya. Nah, itu semua yang nanti akan dinilai dan dipilih oleh masyarakat. Oke. Ya. Selanjutnya Mas Muhammad Pohan. Ya, baik, saya tahun politik ini tahun ingar-bingar politik, tahun di mana segala kebohongan juga akan dikeluarkan juga, dan segala tipu daya juga akan dimunculkan juga. Jadi tahun di mana Anda lihat tiba-tiba sudah memakai kerudung, tahun di mana tiba-tiba Anda melihat orang yang sholat 5 waktunya itu juga hampir nggak pernah bolong-bolong gitu, tiba-tiba menjadi rajin dan muncul dengan pakai sorban, pakai kopiah. Tapi itu oke lah. Artinya itu kan tergantung bagaimana kita. Dan persoalan negeri ini juga kan kita lihat ada putusannya Sambo ya kan, dari hukuman mati bisa dikorting menjadi hukuman seumur hidup. Demikian juga dengan istrinya Putri dan lain-lain sebagainya. Di satu sisi kita harus hormati hukum, tapi di sisi lain kita merasakan ada ketidakadilan yang disuarakan oleh masyarakat. Mereka teriak juga di situ. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan tentang yang maraknya soal terlalu dominannya kekuatan oligarki, dan juga kita lihat juga adalah masalah narkoba, juga ada masalah kekerasan terhadap perempuan, dan banyak sekali memang ya masih mewarnai. Coba kalau Kang Heri lihat juga kan, Mbak Mentari juga bisa lihat ada begal di mana-mana gitu ya kan. Kalau begal ini udah parah betul ya. Kalau kita lihat, kalau enggak saudara kita yang kena, atau saudara tetangga kita, atau saudara teman kita, atau kerabat dekat dari teman sekolah kita gitu loh misalnya. Nah, itu artinya ini dekat sekali dengan kehadiran kita. Tapi sampai saat ini begal masih tetap berlangsung, tetapi kita ingin mendengarkan ya sebenarnya kan dari
pemimpin negeri ini untuk memberikan arahan dan direksi kepada aparat keamanan apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti itu, sementara korban-korban berjatuhan banyak lagi gitu, Mbak Mentari. Iya. Baik, berarti hukum di Indonesia apakah sudah terrealisasikan untuk perubahan sebenarnya? Silakan. Ya justru itu kalau kita melihat aspek hukum di negara kita ya. Jadi ini seolah-olah ini kalau dalam bahasa politik itu belum hadir nih pemerintah di negeri kita ini kan ya. Seolah-olah itu belum hadir kan ya. Yang mana dibuktikan kan kejahatan di mana-mana ya, penggarongan di mana-mana kan ya. Ada juga sampaikan orang mencuri itu kan. Sekarang bukan cuman curi spion mobil juga, ada yang nyuri juga tuh ban mobil ya, ban mobil dibuka dicuri itu kan ya itu kan. Nah itu kan, wah itu kan bukan main kan ya, di satu pihak ya. Dan ada juga di daerah-daerah yang tiba-tiba kebunnya dicuri orang gitu kan ya, ada tuh kambingnya dicuri orang. Nah itu kan, itu semuanya gitu kan ya. Nah ini di mana nih aparat kita, di mana pemerintah kita kan ya. Nah di sini apalagi di tahun politik ini semestinya kita bagaimana bisa bersinergi kan antara aparat di tingkat pusat, di tingkat daerah kan ya, supaya betul-betul sampai ke masyarakat ya, sehingga merasakan keamanan, merasakan hadir nih, ada aparat keamanan, ada pemerintah di negeri kita gitu kan ya. Apalagi saya juga kan sedih juga berkunjung ke Indonesia Timur gitu kan ya. Saya juga lihat di sana lain dengan di Jakarta Indonesia Barat kan. Kayaknya sebetulnya kayak di sana masih ada agak gelap gitu loh kan. Nah itu kan masih gelap-gelap gitu kan ya. Nah ini suatu pertanda ada kepincangan ya antara pembangunan di Indonesia bagian timur dengan barat kan ya. Nah ini bagaimana ke depan kita perlu sosok pemimpin, sosok leader ya, sosok presiden yang justru pemerataan di semua bidang ya, dengan keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Itu adalah sila kita ya yang kelima kan ya. Nah ini mungkin untuk diimplementasikan bagaimana kita ke depan supaya betul-betul kita jangan salah pilih presiden ya, yang membawa mission ya untuk keadilan seluruh Indonesia. Oke, baik. Berarti kita butuh perubahan ya Pak? Ya jelas kita perlu berubah di berbagai aspek, berbagai bidang kan ya. Perubahan seperti apa kira-kira? Ya, jadi mungkin yang pertama itu yang harus berubah itu adalah pimpinannya ya, pemimpinnya kan ya. Karena semua juga ini orang nomor satu itu adalah merupakan roh ya dari suatu negara kan ya. Bagaimana dia menggerakkan, bagaimana dia mengelola gitu kan ya, bagaimana dia meng-create ya agar kita menjadi negara yang maju dan yang mandiri kan ya. Nah di sini pertama pimpinan di tingkat pusat kan ya, baru yang kedua dan seterusnya langsung di tingkat provinsi, di tingkat daerah kan ya. Ini kita harus memilih ya orang-orang yang justru fokus kepada perubahan Indonesia kan, karena kita tahu ekonomi kita gitu kan ya, ini kan cenderung juga melambat kan ya. Juga negara kita ini kan udah 70 tahun merdeka ya. Baik. Ini semasa kan ini udah sudah mestinya udah dewasa nih. Kemerdekaan yang seperti apa yang menurut Kang Heri yang sudah terjadi di Indonesia saat ini? Ya, justru itu kita kan kalau setelah itu baru merdeka. Itu aja dalam upacara saja 17-an Agustus kan, upacaranya saja gitu kan ya. Kita ini belum benar-benar merdeka ya, dari segi pendidikan, dari segi kesejahteraan ya, dari segi perekonomian ya, kita masih jauh dari merdeka kan ya. Kita lihat sekarang di daerah-daerah kan ya, orang-orang yang kemiskinan di mana-mana kan ya. Kita juga melihat kan di TV-TV kan, itu kan dibagikan bansos kan dari pemerintah kan. Itu bansos itu adalah ciri-ciri orang yang masih miskin kan. Kalau udah kaya raya kan untuk apa dibagi bansos kan ya. Nah ini juga perlu ada perubahan. Bagaimana ke depan kita jangan dikasih ikannya kan. Kita kasih kailnya kan, supaya kasih usahanya, dibuka lapangan usaha kan. Jangan sampai misalkan kita sekarang mengekspor tenaga kerja ke luar negeri kan ya, nanti ke depan mesti berubah. Bagaimana dalam negeri itu ada pekerjaan, ada lapangan kerja gitu kan. Baik. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Mas Ramadan Pohan tentang perubahan itu adalah niscaya yang sudah tidak terolahkan lagi. Baik. Apalagi kalau kita lihat
jeritan rakyat di mana-mana Pak Ya, betul, ya, betul. Ya, ada yang terkena lilitan utang pinjaman online, Ya. Oh iya. ada lagi lilitan dia mau berobat, Ya. berobatnya mahal, pakai BPJS juga, tetapi tidak semudah yang dia bayangkan. Baik, Ya. baik. Pergi pagi, pulang petang untuk antri dan sebagainya. Dan kemudian juga masalah pendidikan masih bermasalah. Dan kemudian juga harga-harga yang semakin mencekik. Ya, oke. Sementara kemampuan daya beli masyarakat tidak tinggi karena pendapatan juga tidak tinggi, tidak mencukupi yang seperti itu. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang menimbulkan ketimpangan sosial. Ya, ada sebagian segelintir kecil rakyat Indonesia yang mampu, ya, yang makannya 3 kali dan berobatnya bisa kelas utama ke luar negeri dengan limpahnya macam-macam. Sementara yang dihadapi oleh masyarakat kecil tetaplah betapa kesehatan itu mahal, pendidikan itu mahal, dan jalan cepat itu adalah akhirnya terjerat kepada ngutang, pinjaman online, dan banyak kita dengar itu kasus di UI, UI, Betul, ya. kasus pembunuhan gara-gara pinjol ya kan. Iya. Nah, kita prihatin sekali itu di situ, gitu loh. Dan jelas bahwa ke depan perubahan itu memang tak terelakkan. Ya, kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar punya komitmen penuh untuk mengubah dari situasi yang seperti tadi, yang buruk, menjadi situasi yang lebih baik. Kita berharap ada pemimpin yang dalam, kalau kepemimpinan itu nanti itu adalah total football ya. 2024 nanti ya, total football artinya mengerahkan segala kemampuan terbaiknya untuk mensejahterakan rakyat, membebaskan rakyat dari persoalan-persoalan ketidakadilan, persoalan kesulitan hidup dan sebagainya. Jadi kalau istilahnya kita harus bahagiakan rakyatnya, majukan negerinya. Selama ini ada 3 nama calon presiden yang muncul di masyarakat. Yang menurut Kang Heri siapa kira-kira yang membawa perubahan? Ya, baik, mungkin sebelum saya berpendapat, saya juga akan coba uraikan ke masyarakat ya. Karena selama ini kan sudah pernah tahu kan calon presiden kita ya, gitu ya, Bung Fuhan ya. Jadi yang pertama misalkan ada Mas Ganjar ya, yang Gubernur Jawa Tengah kan ya. Kalau saya dengar dari masyarakat, kan beliau juga kan didukung ya oleh partai tertentu gitu kan ya, yang mana juga merupakan kelanjutan ya dari presiden yang sekarang ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada capres, yaitu Pak Prabowo ya, yang mana juga itu sekarang sebagai anggota kabinet ya di pemerintahan sekarang gitu kan ya. Jadi kalau masyarakat bilang itu kan dua-duanya ada di baris pemerintahan yang sekarang kan ya. Nah, justru itu kalau memang ini kita ingin ada perubahan kan ya, mungkin yang kita pilih presiden gitu kan ya, yang tidak ada di lingkaran yang sekarang tentunya kan ya, untuk berubah gitu kan ya. Nah itu makanya di sini masyarakat juga bisa melihat kan ya, bagaimana sosok Pak Anies kan ya, merupakan capres kan ya, yang mengusung gerakan perubahan, keadilan untuk perbaikan Indonesia gitu. Oke, baik. Selanjutnya Mas Ramadan Pohan, apa tanggapannya? Ya, kita harus akui bahwa ketiga nama yang muncul itu adalah memang yang terbaik di mata masyarakat. Oke, yang terbaik ya. Ya, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Tapi tinggal kita tebalkan yang mana, yang lebih tebal visi menuntaskan persoalan-persoalan bangsa, yang lebih tebal komitmennya untuk kemajuan bangsa. Nah, itu berarti track record. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi saya, bahwa dari track record di sini itu adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan ya. Anies Baswedan bisa membawakan ketika dia pertama gubernur, Jakarta itu paling macet nomor 3 di dunia. Tapi ketika dia meninggalkan gubernur, Jakarta sudah menjadi yang termacet nomor 46. Artinya terjadi perbaikan yang luar biasa. Dan kemudian juga dengan visi keadilan sosialnya juga cukup
kentara, saya kira dan komitmennya untuk masalah keadilan, komitmennya untuk masalah menegakkan hukum, perbaikan, cukup. Dia tanpa pandang bulu siapapun dihadapinya gitu ya, kan udah contoh waktu yang lalu. Nah, menurut saya ketika dia sudah berhasil mengelola Jakarta dengan tingkat kerukunan antar umat beragama yang begitu baik, dan juga tidak terjadi pergesekan suku, agama, ras, antar golongan juga tidak terjadi gesekan itu, dan kemudian juga dia bisa menghadirkan bangunan yang super megah, stadion termegah, terbesar di dunia yang atapnya bisa buka tutup, nanti jadi akan ajang Piala Dunia pembukanya nanti di sana. 17 ya. Dan kemudian dia beratus-ratus kilometer untuk jalan sepeda, jalur sepeda yang dia lakukan, dan kemudian keindahan Jakarta yang sudah kita rasakan. Ya, jadi dia sudah mempunyai contoh-contoh terbaik. Kalau selama ini dia mampu melakukan itu di Jakarta, kalau dia jadi presiden, tinggal dia luaskan itu untuk menjadi nasional. Maka kita membayangkan bahwa selain Jakarta International Stadium yang megah itu, insya Allah tentu akan ada lagi stadion atau mahakarya anak-anak bangsa kita yang akan hadir, apapun itu. Ya kan, dan Anies sudah memberikan contoh seperti itu, dan jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa Anies lah tokoh perubahan yang pas untuk Indonesia 2024 nanti. Oke, baik. Berapa persen kira-kira keyakinan Kang Heri untuk presiden mendatang kalau Bang Heri memilih Pak Anies Baswedan adalah pilihan yang tepat? Silakan. Ya itu, sebagai tolok ukurnya kan saya juga pernah berkunjung ke Sumatera, ya, ke Kalimantan, ya, ke Sulawesi, Indonesia Timur, ya, apalagi di Jawa kan ya. Justru itu suka juga nguping-nguping ya, apalagi hearing dengan masyarakat itu kan ya. Di sini kalau lihat untuk suara-suara misalkan Bung Anies ya, karena itu kan sekarang namanya ke Bung Anies kan ya, yang mana merupakan Bung Karno modern lah. Sekarang gitu ya, beliau gitu kan ya, jadi Bung Anies namanya, Bung Karno modern karena beliau sama dengan Bung Karno visinya kan, visi Indonesia ke depan kan ya, visi membangun negerinya, juga visi hubungan dengan luar negeri kan ya, bagaimana beliau waktu berangkat haji ya diundang oleh Liga Arab kan ya, beliau juga berbicara di forum internasional dengan PBB gitu kan ya. Juga waktu G20 ya yang di Bali kan ya, itu juga diundang oleh Presiden Amerika kan untuk bicara tentang Indonesia kan ya. Oke, berapa persen kira-kira? Nah justru itu dengan cara begitu syarat itu ke sini mungkin kan untuk Pak Anies itu bisa sekitar 70% lah gitu ya. 70% ya. 70% ya untuk Pak Anies ya, mudah-mudahan mungkin bisa satu putaran mungkin ya gitu ya. Nah itu kalau yang saya dengar dari masyarakat yang saya kunjungi di daerah-daerah gitu kan ya. Gitu kan. Silakan Mas Ramadan Pohan. Ya. Kira-kira kalau berapa saya persen? sih tetap melihatnya ke belakang sedikit ya. Waktu Pilgub 2017 ya, itu juga Anies selalu ditempatkan di posisi terakhir gitu ya. Sampai di putaran keduanya pun dia selalu posisi terakhir gitu ya. Tapi kemudian dia membuktikan bahwa suara rakyat itu ternyata berbeda dibandingkan dengan suara yang seolah direkamkan di lembaga-lembaga survei itu. Kadang-kadang gini, Mbak Mentari, kita nggak tahu sih apa sih motivasi mereka, ya siapa yang mendanai mereka, tidak pernah kita tahu. Ya, kita tidak pernah tahu itu, dan fenomena politik belakangan ini yang menarik untuk kita kaji, yang menempatkan bahwa posisi Anies itu sebagai yang terbaik itu adalah peristiwa di Banyumas kemarin, ya, yang summit ya student itu, di mana dari bupatinya adalah dari PDIP, bertanya tentang siapa pemimpin yang 2024.
siswa ya. Iya, siswa pertama menjawab Anies Baswedan. Iya, betul. Siswa kedua menjawab Anies Baswedan lagi. Siswa ketiga perempuan Anies Baswedan lagi. Nah, jadi sementara kan yang 4 ke 5 nggak perlu diteruskan lagi karena mungkin akan Anies Baswedan. Sudah pertanda itu ya. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda Artinya bahwa selama ini orang menganggap bahwa Ganjar Pranowo itu bisa melucu, disenangi, pandai main TikTok, main medsos dan sebagainya, sehingga dialah yang akan dipilih oleh generasi milenial tadi. Tetapi fakta menunjukkan bahwa mereka tetap kepada Anies Baswedan. Berarti rakyat Indonesia seperti yang diperlihatkan oleh ketiga siswa tadi itu adalah mereka itu bisa melihat mana pemimpin yang jujur gitu lah ya. Mana pemimpin yang tidak disolek-solekin, mana pemimpin yang benar-benar berakar di masyarakat gitu, hadir di masyarakat gitu. Nah, itu jelas ada pada Anies Baswedan gitu. Nah, jadi kalau kembali keyakinan, saya yakin insya Allah dia akan menang. Ada satu hal lagi nih Pak Eri, Anies Baswedan itu berbeda dengan tokoh-tokoh lain. Anies Baswedan tidak pernah gitu cawe-cawe dari satu partai ke partai lain menjajakan dirinya, akulah yang terbaik, tolonglah kalian pilih atau bukan. Enggak, dia nggak pernah. Tapi partai-partai yang merasa bahwa harus Anies lah yang kita usung. Anies bukan pengusaha seperti Bung Heri, dia tidak punya uang banyak sebanyak Bung Heri gitu ya, dan dia juga tidak punya partai politik. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, karena ketiga partai tidak melihat faktor-faktor uang yang dimiliki oleh Anies, tapi mereka melihat bahwa Anies bisa membawa perubahan yang lebih baik, perubahan untuk persatuan Indonesia, perubahan untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Nah, itu keyakinan itu ada. Jadi ya kita doakan, dan kalaupun nanti apapun yang terjadi, Anies itu dia tidak ambisius, sembarang ambisius yang begitu ya. Nggak jadi presiden juga nggak ada masalah sama dia. Gitu baik. Ya. Baik. Artinya bahwa Anies adalah pemimpin yang pas dengan karakteristik Indonesia. Masyarakat Indonesia itu nggak suka yang pemimpin pesolek, nggak suka dengan pemimpin yang gimmick, yang dibikin-bikin gitu loh, nggak suka dengan pemimpin yang palsu gitu. Mereka pengen pemimpin yang yang original, apa adanya dan original, apa adanya dan alamiah gitu. Nah, seperti itu ada pada Anies Baswedan. Insya Allah. Oke, baik. Memang berarti harapan kita adalah seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan, ya pastinya. Untuk closing statement, kira-kira apa kesimpulan dari Kang Heri serta Mas Ramadan Pohan? Silakan. Baik, mungkin sebagai closing statement dari saya, yang pertama, ini seluruh relawan Pak Anies harus serempak ya, dan seragam kan ya. Kita harus lepaskan bendera masing-masing relawan ya. Kita bikin satu bendera, yaitu relawan Anies Baswedan ya. Terus yang kedua juga kepada Capres ya, saatnya untuk berkunjung ke daerah-daerah, berkunjung ke setiap pulau gitu kan ya, dengan membawa gerakan keadilan sosial ya, dan gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, harapan saya bahwa pilihan politik masing-masing individu bisa terjadi, ya. Dan kemudian ada kelompok sana suka yang ini, kelompok itu suka selera ini dan semuanya. Tapi untuk harap kita ketahui bersama bahwa ketiga calon itu adalah putra terbaik bangsa. Siapapun nanti yang akan terpilih, itulah yang terbaik menurut pilihan bangsa. Yang kita harapkan Pilpres nanti seperti juga pemilu ya, untuk pemilih legislatif dan juga untuk pilkada, ya kita harapkan pemilihan yang benar-benar demokratis, jujur, adil, dan tanpa ada kecurangan. Itu kita harapkan. Karena kalau misalnya ada pemimpin yang lahir dari kecurangan, Anda bisa bayangkan ya, dalam pemilihan aja dia sudah curang.
nanti akan curang juga kepada rakyat. Nah, kita tidak mau. Kita jadi itu satu. Dan yang kedua, saya berharap ada kesadaran ya. Kita ini satu bangsa, satu negara ya, satu bahasa. Jadi tidak perlu saling menghujat ya antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Ganjar, pendukung Anies, nggak perlu saling menghujat. Kita sama-sama satu bangsa, kita bersaudara, tidak perlu untuk saling menghantam di situ ya. Nah, ini harus kita sadari. Bagaimanapun Pilpres ini adalah bagian kecil dari semangat kita untuk merawat Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Demikian. Baik, demikian sekian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih Kang Heri, terima kasih Mas Ramadan Pohan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.